wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi PGSD Fakultas KIP semester 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan materi terapi Adler. Perkenalkan, nama saya Triutami Prasetyanisi. Nama saya Laura Marsha Mentari Putri. Nama saya Karima Latus Putihal. Nama saya Maulidia Khairi. Adler didasarkan pada psikologi individu Alfred Adler pada tahun 1870 sampai 1937. Seorang kontemporer Wina dari Sigmund Freud, psikologi individu menekankan pada latar belakang sosial budaya individu dan pandangan holistik tentang kepribadian. Adlerian terapi menekankan bahwa orang perlu mengambil tanggung jawab pribadi, berusaha untuk mencapai kehidupan tujuan, dan tumbuh menuju rasa penyelesaian dan pemikiran. Karena nilai-nilai ini secara universal dibagi beberapa konsep dalam terapi Adlerian, masih merupakan ekspresi kontemporer dalam terapi hari ini. Kemudian di sini ada konteks sejarah. Yang pertama ada Alfred Adler memulai sebagai seorang praktisi medis yang memiliki minat tinggi dalam struktur sosial dan politik masyarakat. Kemudian pada tahun 1902, Freud meminta Adler untuk bergabung dengan kelompok kecilnya dan mengakui bakatnya di bidang psikologi dan syaraf. Dia mengundurkan diri dari Psychoanalytical Society pada tahun 1911 dan kemudian mendirikan Society for Free Psychoanalytical Research, kemudian disebut psikologi individu. Kemudian yang kedua, banyaknya komponen teorinya didasarkan pada pengalaman anak tentang impotensi dan penghinaan yang mengakibatkan penciptaan cita-cita, ekspresi yang terkait untuk individu dengan perasaan kekuatan dan kekuasaan, serta karenanya mengatasi perasaan tidak berdaya dan rendah diri. Kemudian yang ketiga, kesadaran, bukan ketidakkesadaran. Menurut Adler sendiri merupakan fokus utama dalam terapi, berbeda dari pesimisme Freud. Adler percaya bahwa manusia membuat pilihan, bertanggung jawab, menciptakan makna dalam hidup, dan berjuang untuk sukses serta kesempurnaan. Prinsip teoritis secara umum, teori Adler mencakup beberapa karakteristik: berjuang dengan tujuan, berjuang dengan keunggulan, urutan kelahiran, kehidupan keluarga dan hubungan saudara, kepentingan sosial, gaya hidup, konsep holistik, dan pendekatan fenomenologis. Tujuan umum orang-orang dalam hidup memotivasi mereka untuk pindah posisi inferioritas dan ketidakaktifan terhadap posisi penguasaan dan penyelesaian. Sifat dari tujuan orang dan pendekatan yang mereka kejar. Tujuan umum orang-orang dalam hidup memotivasi mereka untuk pindah posisi inferioritas dan ketidakaktifan terhadap posisi penguasaan dan penyelesaian. Sifat dari tujuan orang dan pendekatan yang mereka kejar dipengaruhi oleh faktor keturunan, konteks sosial, ekonomi dan budaya, kesehatan, dan lingkungan keluarga. Untuk terapis Adlerian, inferioritas dapat ditelusuri kembali ke masa kecil orang-orang ketika mereka merasa tidak berdaya, dan ketidakberdayaan seperti itu disebut inferioritas. Menurut Adler, orang mengembangkan tujuan tidak sehat mereka selama masa kanak-kanak dari pertemuan variabel seperti lingkungan keluarga yang disfungsional. Dewasa juga dapat mengembangkan tujuan hidup yang merugikan diri sendiri yang menimbulkan gejala fisik atau psikologis. Karena teori Adler menekankan kombinasi aspek biologis dan lingkungan hidup, keluarga bisa menjadi lingkungan yang kritis bagi anak-anak.
Anak-anak yang terlahir menjadi milik mereka, urutan kelahiran tertentu sebenarnya dapat melihat lingkungan mereka dalam keluarga secara unik. Berdasarkan pengamatan Adler, anak tertua umumnya mendapat banyak perhatian. Gaya hidup terapi Adlerian melibatkan 4 fase. Fase pertama melibatkan pembentukan terapi hubungan. Fase kedua melibatkan penggunaan wawancara semi terstruktur dan standar langkah-langkah untuk memeriksa gaya hidup klien, yaitu kepribadian. Fase ketiga melibatkan wawasan. Fase terakhir mencoba membantu klien mengidentifikasi posisi disfungsional mereka dalam hidup dan kemudian melanjutkan ke tujuan hidup yang sehat dan bermakna. Psikologi Adlerian menunjukkan kesejajaran dengan psikologi humanistik Maslow yang mengakui pengaruh Adler pada teorinya sendiri. Jadi, dengan mengintegrasikan fokus Adlerian pada kesuksesan dan psikologi positif, terapis dapat membantu klien melihat bahwa menjadi sukses tidak perlu didasarkan pada inferioritas atau cacat. Sebaliknya, kerja keras itu sendiri bisa menjadi perjalanan yang menyenangkan terlepas dari sukses atau gagal. Orang berdamai dengan kerugian berdasarkan terapi Adlerian, orang mungkin mendapatkan bantuan sementara dengan mendamaikan kerugian, namun mereka masih tidak dapat menyelesaikan masalah. Ketekunan mungkin menginspirasi individu untuk melihat rekonsiliasi sebagai periode transisi daripada kegagalan. Oleh dengan mengintegrasikan rekonsiliasi ke dalam pola pikir ketekunan, individu-individu mungkin gigih berlatih atau dalam persiapan untuk tugas utama. Secara positif psikologi, untuk berhasil dalam suatu tugas membutuhkan pengembangan dan pemenuhan kebutuhan individu, kekuatan, dan kebajikan karakter. Saat mengintegrasikan terapi Adlerian dan psikologi positif mengenai lingkungan keluarga Ronman, penting untuk diingat bahwa lingkungan keluarga yang negatif mungkin berhubungan dengan pengalaman aktif di kemudian hari. Selanjutnya, terapis Adlerian terkadang menggunakan genogram untuk memahami cara kerja masalah berkembang melalui keluarga klien. Alat yang paling kritis untuk positif psikolog yang tertarik mengevaluasi intervensi menyertakan metode untuk menguji setiap apa hidup yang baik adalah strategi penilaian untuk memeriksa komponennya. Dalam penilaian gaya hidup, konselor menggali kekuatan karakter klien sebagai harapan optimisme dan ketahanan Peterson dan Seligman 2004. Mendaftar 6 jenis karakteristik yaitu kebijakan, pengetahuan, keberanian, kemanusiaan, keadilan, dan kesederhanaan. Konselor yang memiliki keterampilan budaya, pengetahuan tentang struktur keluarga, nilai dan kepercayaan klien multikultural. Mereka memahami karakteristik komunitas klien multikultural. Selanjutnya, integrasi multikultural antara berjuang dengan tujuan dan hidup yang terlibat konselor mungkin memperhatikan bahwa pejuang klien multikultural dengan tujuan tampaknya bergema teori Adler. Selanjutnya, urutan kelahiran memainkan peran penting dalam teori ini, setidaknya sebagai karena pribadinya pengalaman di masa kecilnya. Untuk klien multikultural mewakili urutan kelahiran dan gender, implikasi penting bagi individu dan keluarganya. Integrasi konsep Adler tentang keluarga dan harmoni dalam psikologi positif dapat membantu orang untuk memahami bagaimana hubungan interpersonal, lingkungan keluarga, dan hubungan sosial. Hubungan sangat penting untuk kesejahteraan dan kebahagiaan individu. Presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi PGSD Fakultas KIP semester 2
Ayo teh, kena bunyi di sini. Kami akan mempresentasikan terhadap posisi penguasaan